Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kata dan kalimat efektif. Topik pembahasan dan pemateri. Yang pertama, ada Alifa Dian Umniarti sebagai moderator sekaligus pemateri pengertian dan ciri-ciri kata dan kalimat efektif. Yang kedua, unsur dan syarat kata dan kalimat efektif dibawakan oleh Yulika. Yang ketiga, struktur dan prinsip kata dan kalimat efektif dibawakan oleh Iqbal Nur Fahmi. Dan yang terakhir, jenis dan tujuan kata dan kalimat efektif yang akan dibawakan oleh Nur Ashifa Alfan. Materi atau topik 1, yaitu pengertian dan ciri-ciri kata dan kalimat efektif. Namun, sebelum kita memasuki pada pengertian kalimat efektif, kita harus tahu apa itu pengertian kata dan apa itu pengertian kalimat. Yang pertama, kata. Kata adalah bagian dari bahasa yang mengandung arti dan makna. Terdiri dari satu atau lebih yang membentuk frasa, klausa, dan juga kalimat. Kemudian kalimat itu sendiri adalah satuan bahasa kecil dan wujud tulisan maupun lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Setelah mengerti pengertian kata dan kalimat, kita masuk dalam pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah, unsur seperti subjek dan predikat, EYD, atau yang sekarang digunakan itu adalah EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, serta cara pemilihan diksi yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian, pengertian lain dari kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar dapat menggunakan orang lain untuk memahaminya. Dan juga, kalimat yang baik haruslah mengikuti kaidah-kaidah tata bahasa, pilihan kata atau diksi, dan penalaran serta keserasian. Masuk kepada ciri-ciri kata dan kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan, yaitu keseimbangan antar pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan ini sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Seperti, semua siswa di sekolah ini harus membayar iuran bulanan, untuk contoh. Kemudian, tidak terdapat subjek ganda. Seperti, contohnya, dalam penyusunan laporan itu, saya dibantu oleh para guru. Kemudian, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Misalnya, soal itu bagi saya kurang jelas. Kemudian yang terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Misalnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu salah, harusnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian, ciri-ciri kata dan kalimat efektif yang kedua ada kepararelan, yaitu kesamaan, kesejajaran, bertalian bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Misalnya, harga minyak dibekukan dan dinaikkan secara luas. Dibekukan dan dinaikkan itu paralel, jadi seperti menjelaskan proses, gejolak, atau runtut kejadian. Kemudian ada ketegasan, yaitu penekanan suatu perlakuan atau penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada caranya untuk memakai ciri-ciri atau menulis ciri-ciri kata dan kalimat efektif untuk bagian ketegasan. Caranya yaitu 1, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan potensi yang ada. Nah, ketegasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan maksud, keinginan, atau tujuan dalam kalimat tersebut. Kemudian, cara yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Misalnya, bukan 100, 1000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah. Nah, di sini, membuat urutan kata bertahap itu untuk menjelaskan kejadiannya secara runtut, tidak acak. Kemudian, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditunjukkan. Misalnya, anak itu tidak bodoh, anak itu pintar. Kemudian, cara yang terakhir, melakukan pengulangan kata. Misalnya, saya suka budi pekerti mereka, saya suka sikap mereka, seperti itu. Kemudian, ada kehematan, yaitu mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Dengan kriteria menghilangkan pengulangan subjek, menghindarkan pemakaian subordinate
pada hiponimi, kemudian menghindari kata-kata bentuk jamak, seperti para tamu-tamu, beberapa orang-orang, atau para hadirin. Itu salah. Yang benarnya, tamu-tamu, beberapa orang, dan hadirin. Kemudian, ada kecermatan, yaitu cermat dan tepat dalam menggunakan diksi. Kemudian ada kepaduan. Kepaduan itu dari pernyataan dalam kalimat supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah. Dalam sebuah kalimat haruslah tepat, padat, dan akurat. Kemudian yang terakhir ada kelogisan, yaitu ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, Taufik Hidayat meraih gelar juara pertama Indonesia Terbuka. Selanjutnya, materi yang kedua, unsur dan syarat kata dan kalimat efektif. Kepada Yulika, saya persilakan. Unsur-unsur kata dan kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa lama biasa disebut dengan jabatan kata dalam kalimat, yaitu ada S, subjek, P, predikat, O, objek, Pel, pelengkap, dan keterangan itu K. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Fungsi unsur yang lainnya itu objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam suatu kalimat tidaklah wajib ada. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Pertama itu ada subjek. Subjek itu menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek itu biasanya seperti tokohnya yang dibicarakan. Contohnya itu seperti Anda, saya, Ani, Anto gitu ya. Contoh kalimatnya itu ayahku sedang melukis. Jadi subjeknya itu ayahku. Kedua itu ada predikat. Predikat itu adalah memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Jadi predikat itu tindakannya atau kegiatannya. Contohnya itu kakak sedang tidur siang. Jadi kegiatannya itu adalah tidur. Yang ketiga itu ada objek. Objek itu umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Objek ini tuh intinya seperti hal, perkara, atau orang yang sedang jadi pembicaranya gitu. Contohnya itu, Nani menimang bayi. Jadi objeknya itu bayi, yang dibicarakan itu bayinya. Terus ada pelengkap. Pelengkap itu adalah bagian yang melengkapi kalimat dan umumnya berada di belakang predikat yang berupa verba. Jenis kata yang digunakan pelengkap dan predikat adalah sama. Contohnya pelengkap itu adalah Sutarji membacakan penggemarnya puisi kontemporer. Kedua itu contohnya ayah membelikan adik rumah baru. Jadi pelengkapnya itu rumah baru. Kalau contoh yang pertama itu pelengkapnya itu puisi kontemporer. Yang terakhir itu ada keterangan. Keterangan itu adalah menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang isiannya. Jadi intinya itu keterangan itu menerangkan apa yang dibicarakan juga. Contohnya itu pertama, karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus. Jadi itu termasuk contoh keterangan penyebaban. Contohnya itu jadi ada di mahasiswa itu tidak lulus. Materi yang kedua itu syarat-syarat kata dan kalimat efektif. Selanjutnya itu syarat-syarat kata dan kalimat efektif. Tepat mewakili ungkapan, gagasan, atau perasaan pembicara atau penulis. Memperlihatkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang inginkan oleh pembicara atau penulis. Syarat-syaratnya itu pertama adalah sesuai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Sebuah kalimat dikatakan efektif haruslah menggunakan ejaan ataupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Kedua itu sistematis. Sistematis itu tuh tersusun ya. Tersusun kayak seperti unsur-unsurnya kan ada SPOK, jadi tersusun. Terus tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele itu saat membuat kalimat jadi nggak muter-muter. Jadi ada
ringkasannya gitu. Terus tidak ambigu. Tidak ambigu sebisa mungkin susun kata dengan ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan supaya tidak terjadi salah tafsir atau kesulitan mengartikan ide dan kalimat yang dibuat. Maksudnya tidak ambigu itu saat kita menyampaikan kalimat, orang yang kita diajak berkomunikasi atau orang yang membaca kalimat kita itu jadi tidak salah paham dengan kalimat kita. Oke, selanjutnya. 3. Struktur dan prinsip kata dan kalimat efektif. Struktur kata dan kalimat efektif. Kalimat efektif umum terbagi menjadi 2, yaitu unsur wajib S dan P dan unsur tidak wajib. Kalimat efektif paralel menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Lebih mengemukakan unsur tambahan baru menuju unsur intinya supaya dapat menarik pembaca. Prinsip kata dan kalimat efektif. 1. Padanan memiliki bentuk kata dengan demikian itu unsur kalimat contoh SPOK dan pel dalam membentuk kesatuan kalimat. Contoh, kakak ke pasar kemarin tidak efektif, kakak pergi ke pasar kemarin efektif. Penggabungan kalimat, informasi yang terkandung dalam tersusun tidak terpecah dan tidak bertele-tele. Contoh, kita harus dapat memberikan kepada Andi buku itu. Tidak efektif. B. Tidak harus memulangkan buku Andi efektif. 3. Kelogisan, harus memiliki ide yang masuk akal dan mudah dipahami oleh semua orang atau pembaca. Kepada Pak RT, waktu dan tempat kami diperbolehkan, tidak efektif. Yang B. Kepada Pak RT, kami persilakan untuk penyampaian pidatonya efektif. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa Alvan dari kelas AP26. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis dan tujuan kata dan kalimat efektif. Jenis kata dan kalimat efektif. 1. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kata kalimat yang akan digunakan untuk memberikan informasi sesuatu. Biasanya diakhiri pada tanda titik. 2. Kalimat tanya. Kalimat tanya mengharapkan jawaban sebagai respon maupun reaksi pemberitahuan informasi yang diharapkan. Biasanya diakhiri pada tanda tanya. Kata tanya yang akan digunakan mengapa, bagaimana, dan di mana, dan sebagainya. 3. Kalimat perintah. Kalimat yang bertuju untuk menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata kalimat perintah biasanya diakhiri pada tanda seru. Dengan demikian itu, jika dikatakan langsung atau lisan biasanya akan ditandai dengan intonasi tinggi. 4. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengadu, minta lawan bicara. Kata yang sering digunakan adalah ayo, mari, dan sebagainya. 5. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah jenis kalimat yang memberikan penjelasan umum atau suatu benda, hal, aktivitas, dan lainnya. 6. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah jenis kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. 7. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki suatu klausa. Tujuan penggunaan kata dan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kata kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan penulis,
kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan, bisa dikatakan bahwa kalimat efektif bertujuan untuk menyampaikan informasi tepat dari penulis kepada pembaca. Kalimat efektif juga biasa digunakan pada berbagai tulisan seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, peneliti, dan sebagainya.